kan. Anggaplah Allah itu adalah air. Air kalau misalnya jadi beku kan jadi es batu tuh. Es batu atau air tuh kalau misalnya dimasak kan menguap tuh. Jadi nah, itu kan sama aja tapi beda pribadi. Nah, tapi ternyata dosenku ada yang bilang, kata dosen aku gini, tapi kan sifatnya beda. Ya. Oh iya juga ya, di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Senang sekali berjumpa kembali dengan channel Donitan, dan pada hari ini saya kedatangan siapa namanya? Dewi aja? Dewi Saraswati. Oh, Dewi Saraswati. Kok kayak nama Hindu? Iya. Dewi ini Kristen. Iya. Apa tadi gerejanya? GBI. Insinyur Niko gembalanya. Ceritanya datang ke sini menyatakan keinginan untuk memeluk agama Islam. Iya. Boleh nggak secara singkat aja kenapa mau masuk Islam? Sebenarnya dari kecil itu belajarnya Muslim ya, Islam. Ya, belajar karena sekolahnya negeri kan. Oke. Sekolah negeri kan kalau di Indonesia kayak sekolah Islam ya. Karena gitu sebelum ya? kita belajar kita Al-Fatihah dulu, biasanya gitu ya? ngaji kan. SMA juga baca surat-surat pendek dulu, jadi aku hafal. Ada yang sekolah negeri? Benar begitu ya? Oh benar ya. Terus jadi lama-lama hafal tuh, sholat gitu, duha gitu tuh tahu. Oh gitu. Sholat mayit gitu tahu. Walaupun Kristen? Walaupun nggak begitu percaya lebih tepatnya. Jadi Protestan itu udah percaya, maksudnya udah lebih pengen ke Protestan itu ke zamannya SMA sebenarnya. Pergelutannya sebenarnya udah lumayan lama ya, karena papaku kan kejawen. Itu mama kan Muslim. Tapi KTP-nya papa kan Islam, jadi menikah ya tidak ada halangan gitu. Jadi kalau dari papa tuh apapun agamanya, karena outputnya kan attitude ya kalau agama itu. Jadi pilih aja. Cuma kan keluarga mama kan saklek banget Muslimnya. Terus akhirnya memberanikan diri untuk Protestan. Gimana ceritanya kok bisa dari keluarga? Nyari kedamaian aja. Karena merasa di Muslim tuh kok nggak dapet ya. Gitu, aku udah belajar kan, tapi kok nggak kena nih gitu, kayak masih merasa hampa, kosong. Usia berapa masuk Kristennya? Sebenarnya dari 2022, 2022, baptisnya sih belum lama. Baptisnya belum lama? Iya, 2024 deh. Dari pertama udah GBI? Iya. Sampai sekarang? Sekarang ke katekumen. Sekarang lagi katekumen? Di Katolik, iya. Oh, di Katolik? Iya, katekumen itu kan di Katolik. Iya. Jadi kita masuk Katolik itu kan butuh setahun belajar untuk katekumen ya. Nah ini belum baptis. Gitu. Jadi kenapa dari GBI kok pindah Katolik? Nggak ada bahasa roh? Bukan. Lebih ke nggak ada engage sama Tuhan. Belum apa ya, nggak kena gitu. Nggak kena juga. Sebenarnya kalau di Kristen atau di Protestan itu kan setiap minggu nih, aku tuh nyari yang setiap hari tuh kita ada ibadahnya. Butuh gitu, haus gitulah ya. Kalau di Kristen kan sebutannya kasih mula-mula nih. Terus dapat di Protestan, ternyata dapat yang karismatik saat itu kan full band ya kok. Ternyata full band pun nangis. Dengan pujian-pujiannya. Ih, baru kali ini nih gitu, kena banget nih ternyata. Jadi benar-benar nyari kan kok. Sempat bisa bahasa roh? Enggak bisa. Nggak ikut kursusnya? Enggak, emang ada ya? Nggak tahu saya. Enggak. Terus coba ke gereja Katolik. Pengen tahu kan? Penasaran. Pengen sendiri atau yang bawa? Pengen. Pengen tahu, terus akhirnya ke Katolik. Pertama kali gereja Katolik menurutku boring banget ya. Karena liturgi, ritual. Apa ya, ngantuk gitu awalnya. Karena nggak ada live bandnya. Iya, karena ekstrovert jadi butuh yang. Terus nggak ada. Ini kapan sih selesai 2 jam kan kok? Bisa. Lama banget itu menurutku. Tapi kalau di Protestan even 2 jam kayaknya happy aja kan kita. Terus begitu masuk gereja Katolik biasa aja nih. Kapan ya selesainya? Kedua kali masuk gereja Katolik, ketemu Romo dari Jogja. Dia biasalah lagi ini ya minta sumbangan gitu loh buat gereja di Jogja. Terus
kan kita kalau misalnya belum baptis Katolik nggak bisa nerima komuni nih. Tangannya kan begini, nggak bisa makan roti kan? Ya, hosti. Iya, nggak bisa hosti. Romo itu kan pasti kasih ini ya, Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Dari situ nangis aja. Nangis nggak kelar-kelar tuh, nggak ngerti kenapa, padahal udah baptis di GBI. Kalau di Protestan kan nggak tahu sih, cuma kalau yang saya alami nggak perlu belajar. Ya, belajarnya boleh aja. Abis baptis baru belajar boleh. Tapi kalau di Katolik kan nggak boleh. Belajar dulu, yakinin dulu, baru baptis. Gitu. Nah ini tuh aku sampai nanya, begitu duduk lagi di kursi di gereja Katolik, Tuhan sebenarnya di mana? Gitu. Itu nanya gitu. Kok waktu di Protestan nangis, waktu di Katolik nangis. Lebih nangis lagi sampai parkiran, soalnya nggak berhenti. Oh gitu. Di Jamaah Roh Kudus tuh. Katanya sih gitu ya. Roh Kudus gitu. Terus abis itu belajarlah namanya novena. Itu doa di Katolik yang 9 atau 12 hari kita harus berdoa di jam yang sama berturut-turut. Waktu itu, waktu keluarga tahu aku baptis di Protestan, aku diusir kok. Dari rumah? Dari rumah. Terus keluar dari rumah? Keluar, karena kan memang udah kerja, jadi nggak ada beban apa-apa kan. Ya udah, gitu. Terus? Nah, sembuhnya tuh sama novena. Sama novena di hari ketiga, waktu itu aku ingat banget di Gua Maria Katedral. Novena 3 Salam Maria, gitu. Nah, semenjak novena ini kayaknya nggak ada doaku yang tidak dikabulkan. Selalu dikabulkan gitu loh. Di Protestan nggak ada yang ritual-ritual begitu, doa-doa begitu kan. Karena emang basicnya Muslim, belajarnya Muslim, di Muslim itu kan sudah tertata template doa-doanya ya. Doa makan, itu kan sudah ada semua. Kalau di Protestan kan berarti aku harus mengarang doa nih. Menginovasi? Iya, mengarang doa sendiri gitu. Aku nggak bisa. Kalau di Katolik semua tersusun sama yang Muslim. Di Katolik juga ada buku bacaan doa. Ada, ya. Kalau di Protestan kan nggak ada. That's why mau ke Katolik tuh karena itu juga. Tuh. Nah, kok novenanya dikabulin terus ya? Gitu. Akhirnya merasa malu lah. Malunya tapi lebih ke sama Bunda Maria. Karena kan pakai 3 Salam Maria saat itu. Jadi kayaknya gue harus Katolik deh, gitu. Harus katekumen deh, harus memilih Katolik. Malu nih, dikabulin terus doanya, tapi kok nggak percaya dengan Bunda, dengan Tuhan gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati juga masih masih kurang menerima bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Karena saya masih percaya konsep ketuhanannya Muslim. Gitu. Tapi mohon maaf nih, kalau di Katolik ketika ke Gua Maria, berdoanya tuh ke Bunda Maria atau ke Bapak? Ke Bapak. Allah. Ke Bunda Marianya? Minta tolong. Iya, tapi artinya mencoba komunikasi dengan Bunda Maria. Iya. Jadi lebih ke Bunda Maria, tolong sampaikan kepada Tuhan, lebih kayak gitu. Karena kan menurut orang Katolik dari lahir, Bunda Maria ini sebagai penyampai pesannya, penyampai doa kita. Jadi mana ada sih anak yang nolak permintaan ibu, gitu. Jadi yang Allah Putra tuh ibunya Bunda Maria, gitu. Anaknya Bunda Maria. Kalau kita nyampein ke anaknya nih melalui Bunda Maria. Anaknya masa sih nolak permintaan ibunya, gitu. Jadi keluarga berarti ya. Jadi dong, oikumene apa? Kayak semacam oikumene gitu kan? Itu gereja konsep keluarga gitu. Iya. Terus? Dari situ. Gitu ya. Ya udah. Jadi semuanya yang aku doa minta apa yang sifatnya mendesak dan penting melalui novena itu selalu dikabulin. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi kok aku selalu ngobrol sama Bunda Maria gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya hati gue tuh kemana sih? Gitu kan kasarnya gitu ya. Karena di doanya Katolik tuh ada namanya doa syahadat. Doa syahadat? Iya. Terus? Syahadat Rasul deh kalau nggak salah. Lupa saya. Jadi di doanya itu bunyinya begini.
Yesus atau dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat itu kan masih katekumen nih, masih di kelas. Saya tanya sama katekis. Katekis saya nggak bisa jawab. Karena dia bilang... Waktu itu nanyanya gimana? Nanyanya, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau memang dia Tritunggal atau Trinitas satu gitu ya kok. Bergabung dong di surga. Harus jadi satu kan? Iya, itu logik saya masih nggak nyampe di situ. Dia duduk sebelah kanan Bapak. Iya. Lo kok ada dua gitu? Yang sebelah kiri siapa nggak nanya? Oh enggak. Sebelah kiri dia dong. Hah? Sebelah kirinya dia. Kanan Bapak. Iya, kalau ini Bapak. Ini kalau sebelah kanannya Yesus, sebelah kiri siapa? Nggak tahu. Oh nggak nanya gitu ya. Terus? Jadi kan berarti ada zat yang lebih besar daripada Yesus sendiri gitu. Jadi makanya saya masih percaya konsep ketuhanannya Islam. Gitu. Jadi kok begitu sih? Kok jadi kayak Nabi Muhammad sih posisinya gitu? Seperti apa maksudnya? Apa ya? Di bawahnya Tuhan gitu. Di bawahnya Allah. Gitu. Jadi kenapa dia nggak melebur gitu? Kenapa nggak jadi satu gitu? Roh Kudus, Putra sama Bapak gitu kan. Kalau Bapak nggak kelihatan nih. Kalau anaknya kan kelihatan. Roh Kudus kan nggak kelihatan. Begitu di surga harusnya nyatu dong. Nah gitu. Itu logiknya. Kok nggak nyatu nih, tapi katekisku bilang kalau nggak salah ya, kalau itu katekisnya juga bingung. Iya, jadi intinya Tritunggal adalah iman, gitu. Jadi nggak bisa dijelasin, iman. Imani saja. Nah, terus temanku juga ada yang ngomong masalah Tritunggal kan, anggaplah Allah itu adalah air. Air kalau misalnya jadi beku kan jadi es batu tuh. Es batu atau air tuh kalau misalnya dimasak kan menguap tuh. Jadi nah, itu kan sama aja tapi beda pribadi. Nah, tapi ternyata dosenku ada yang bilang, kata dosen aku gini, tapi kan sifatnya beda. Oh iya juga ya, di situ kan. Kalau di ilmu kimia juga kode kimianya juga beda. Iya, tapi ya udahlah namanya juga apa ya kok? Iman. Udahlah. Gitu kan, ya lah jalan aja lah gitu. Mau bener mau enggak ya udah yang penting gue seneng lah gitu, happy lah di sini gitu. Tapi lama-lama tuh meninggalkan katekumen gitu. Berapa lama udah ikut katekumen? Dari udah mau setahun. Udah mau setahun? Iya, kan memang harusnya setahun. Berarti sebentar lagi lulus harusnya? Iya, Maret ini tuh harusnya baptis. Lah kok malah kesini? Kayaknya doanya ibu deh, doanya ibu juga. Masya Allah. Jadi ibu tuh ngomong, kamu kapan sih mau ke Islam lagi? Terus aku bilang, kok Islam lagi ya? Kayak dari dulu gue nggak percaya gitu loh. Terus ya mama doalah sama Allah. Aku bilang gitu kan. Karena yang bisa membolak-balikan hati kan Tuhannya mama. Kalau aku mah nggak mau gitu. Waktu itu masih dengan idealisnya aku kan. Ya aku nggak mau, orang nggak suka gitu. Ibadahnya banyak, ribet, banyak peraturan gitu. Terus kata mama, iya mama udah doa tiap hari gitu. Tapi memang mungkin nggak ada yang apa ya, ngebelokin hati kali ya. Karena pasti ada perantara dong. Dari situ lama-lama tuh kayak apa ya, kok dapat teman-teman yang Islam banyak kan, terus dapat partner juga Islam gitu. Jadi kayak mikir lagi lah kayak gitu. Terus ada dalam hati tuh gue nggak percaya nih konsep ketuhanannya di Kristen karena Tritunggal itu kan kok. Tapi gimana caranya untuk meninggalkan Bunda Maria gitu? Wah, aku cinta banget. Cinta sama Bunda Maria. Banget. Kalau cinta di kitabnya Katolik ada nggak surat Maria? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kok di Islam malah ada surat nah itu. Maryam? Itu. Jadi aku. Bener nggak? Ya. Jadi aku ngobrol sama dosen juga. Aku bilang gini kan, kalau misalnya aku Islam, gimana caranya untuk ngobrol dengan Bunda Maria nih? Karena kan kalau di Katolik kan Bunda Maria itu kayak ibu kita kan. Aku merasa tuh lebih dekat dengan Bunda Maria ketimbang sama ibuku sendiri. Karena satu kan udah diusir nih, udah nggak di rumah. Bunda Maria nggak pernah ngusir. Nggak pernah. Bunda Maria tuh kayak menerima apapun keadaan anaknya gitu. Tapi emang Bunda Maria pernah jawab doanya? Maksudnya ngomong gitu? Emang pernah? Enggak. Berarti kalau gitu apa? Itu kan berarti hanya ada di dalam ilusi manusia kita. Dalam kita. Kita punya bayangan, punya gambaran, punya sosok yang bisa kita curhatin atau bagaimana. Tapi kan apa iya dia pernah jawab?
Nanti kalau jawab malah kabur. Takut sih ya. Ya dari situ. Terus dosenku bilang, emang kurang menghormati Bunda Maria, apalagi nih Islam nih gitu. Karena di Al-Quran aja ada suratnya. Emang di Katolik ada gitu. Terus aku kayak mikir, ya juga ya gitu loh. Tapi kan posisinya si Bunda Maria ini tidak seperti di Katolik ya, orang suci gitu kan. Apa ya? Bahkan orang Protestan aja tidak bukan nggak mengaku ya. Iya. Kalau di Katolik kan sangat diagungkan sekali, patungnya banyak, doanya bahkan ada, rosario ada untuk bareng dengan Bunda Maria gitu. Di mana nih aku dapat sosok ini lagi? Kayak buat curhat aja kok, gitu. Karena kalau di Islam tuh kayaknya, aduh jauh banget sih ke Allah tuh, kayak kan kita hamba ya. Kalau ke Allah tuh. Kalau orang Islam yang bilang Allah jauh, berarti dia jarang baca Quran. Iya. Lah Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, Allah tuh lebih dekat dari siapa? Lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Coba. Kurang dekat apa sih? Ini urat nadi di sini nih. Ya, di leher. Kurang dekat apa kalau lebih dekat dari urat nadi? Berarti kan kitanya sendiri yang tidak mau mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita mau mencoba berkomunikasi dengan sosok manusia yang sudah nggak ada, sudah meninggal, kira-kira gimana? Ada nggak konsep itu di Islam? Nggak ada. Setiap manusia sudah meninggal, ruhnya sudah kembali pada penciptanya. Ya. Ketika kita mencoba komunikasi, berarti kan kita lagi ngayal gitu. Yang kita harus deketin ya yang menciptakan ruh itu, yang menciptakan kita gitu. Sekarang gini, ini kan tadi ada ngomong soal tentang doanya dijawab terus nih. Iya, dikabulin terus. Dikabulin terus. Iya. Saya mau nanya, di luar daripada Bunda Maria, Dewi sendiri sering nggak berbuat baik? Berbuat baik? Ya apa aja dengan teman, dengan siapapun, sering berbuat baik? Iya baik, iya berbuat baik. Sering? Itu yang dibalasnya karena itu. Setiap orang mau beriman nggak beriman, ketika dia berbuat baik dibalas. Tapi kalau nggak beriman dibalasnya di dunia, yang beriman dibalasnya di dunia dan akhirat. Gitu. Oke. Kalau mikirnya doa gua dijawab sama Bunda Maria, ntar dulu. Iya. Bunda Maria di mana? Kan kalau di Katolik kan di surga. Iya, kita juga percaya Bunda Maria juga wanita yang termasuk wanita yang paling mulia. Bahkan sampai disebut ada surat Maryam di Quran. Berarti kan sangat mulia. Tapi kan bukan berarti dia juga Tuhan yang bisa mengabulkan doa kita. Itu bedanya. Iya sih. Ya. Kita harus pahamnya gini. Setiap manusia ketika sudah meninggal, wafat, kan sudah terputus nih. Ya, ruhnya sudah kembali ke penciptanya. Tubuhnya sudah hancur di tanah. Ya sudah, bagaimana kita bisa berkomunikasi sama dia? Nggak bisa. Nah, ya, jadi orang-orang yang beranggapan mereka bisa bicara dengan Bunda Maria, saya pengen tahu Bunda Maria jawabnya apa. Ngomong apa? Hai anakku gitu apa gimana? Kan kalau aku ya, kalau misalnya mau kerja, kadang ngomong, Bunda, aku kerja dulu ya. Bunda, aku pulang nih, gitu. Kayak ada temen aja gitu. Lebih itu yang disebut dengan sugesti. Oke. Kemarin coba sempat sholat lagi tuh kok. Walaupun nggak hafal ya doanya, ya udahlah gerak aja. Iya. Terus berdoalah sama Tuhan, diajarin sama dosenku juga nih. Ini ceritanya masih kuliah, Dewi? Enggak. Dosen mana nih maksudnya? Dosen apa? Dosen di kampus, cuma kan masih berhubungan kan, masih kontek-kontekan. Oh, calon maksudnya? Enggak. Oh, bukan. Terus nanya, gimana dong biar bisa tetap ngobrol sama Bunda Maria tuh? Ya mintalah sama Allah, katanya gitu. Jadi aku waktu pertama kali sholat lagi tuh, bukan apapun yang aku minta, tapi Tuhan aku mau ketemu dong sama Bunda Maria, kasih kesempatan dong buat aku ketemu sama Cinta dengan Bunda Maria kan? Ya. Insya Allah nanti di surga ketemu dengan Bunda Maria. Amin. Insya Allah, kalau cinta dengan Bunda Maria. Tapi karena cinta Bunda Maria, harusnya kan lu seperti Bunda Maria kan? Iya. Pernah nggak ngeliat foto, gambar, lukisan Bunda Maria nggak pakai hijab? Enggak. Di adorasi pun pakai hijab. Kenapa lu nggak pakai?
Iya. Benar? Benar-benar. Itu. Salah satunya juga mau ke Kodondi karena Kodondi itu bilang kenapa mau masuk Islam karena mengikuti Yesus. Iya. Nah, aku juga sama. Aku kenapa mau Islam karena cinta sama Bunda Maria. Iya, kalau cinta sama Bunda Maria kan harusnya pakai hijab. Betul apa enggak? Benar. Iya. Nah, itu kemarin juga doa lagi tuh, minta lagi sama Tuhan. Tolong dong, Tuhan, balikin hati aku supaya mencintai Nabi Muhammad. Karena kan kalau di Kristen, aku pasti bertanya-tanya, kenapa kita harus mendoakan Nabi Muhammad? Padahal kan pahalanya udah banyak banget nih. Kenapa sih kita harus doain? Karena kalau di Katolik kan orang suci yang mendoakan kita. Kan karena di Salam Maria itu kan ada begitu kan. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sedangkan pahala lu tuh banyak banget loh, wahai Rasul gitu. Kenapa harus? Tahu kenapa? Kenapa? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ketika kita bersolawat, yang dapat kebaikan selain Nabi, kita yang dapat kebaikan. Dengan bersolawat yang dapat kebaikan kita. Allah tahu kita bersolawat untuk Nabi kita, Allah yang memberi kebaikan buat kita. Itu rumusnya. Oke. Semakin banyak solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, semakin banyak kebaikan datang buat kita. Itu rumusnya. Oke. Jadi cuma tinggal belajar yang lebih dalam lagi tentang Islam. Itu. Iya. Sekarang menurut Dewi, Nabi Muhammad SAW menghormati Bunda Maria nggak? Pasti nggak sih? Kalau nggak menghormati, bagaimana di Quran ada surat Maryam? Iya. Itu bukannya Tuhan yang kasih? Loh iya, wahyunya. Tapi artinya apa? Bunda Maria berarti kan sosok yang sangat mulia. Sampai-sampai di dalam Quran aja ada surat Maryam. Kalau orang menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memberi surat nama ibunya, Aminah misalnya? Tapi kalau yang ada malah surat Maryam gitu. Gitu loh maksudnya. Iya. Berarti Nabi Muhammad SAW juga memuliakan Yesus, memuliakan bundanya, dan memuliakan nabi-nabi sebelumnya. Oke. Itu. Oke. Ya. Tinggal perlu belajar lagi tentang Islam. Nanti kalau kita sudah mengetahui konteks di dalam Islam, kita nanti akan berpikirnya begini. Berarti Islam itu sebenarnya bukan agama kemarin sore. Islam itu agama yang sudah diturunkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Yang diikuti oleh nabi-nabi sebelum Yesus, bahkan diikuti oleh Yesus, cuman syariatnya yang disempurnakan di Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, karena waktu di Kristen kan juga diajarinnya Islam itu agama paling bungsu ya. Tuh. Oke, mereka punya pandangan begitu, monggo-monggo aja, silakan. Itu hak mereka, silakan. Mereka hanya berdasarkan kitab Qur'annya, gitu kan? Juga berdasarkan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, gitu aja. Tetapi di dalam Quran sendiri, kalau kita baca dan tahu konteks semuanya, dari Nabi Adam alaihissalam sudah Muslim. Kita harus bisa bedakan yang namanya akidah dan syariat. Akidah ini teologi nih, ya, teologi. Akidahnya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Yesus alaihissalam, semuanya berserah diri kepada Tuhan yang satu nggak? Iya. Kalau kita baca Perjanjian Lama, semua nabi-nabi berserah diri kepada Tuhan yang satu kan? Seorang yang berserah diri kepada penciptanya, dalam bahasa Arabnya disebut Muslim. Akidahnya, akidah, teologinya. Tapi syariatnya yang pernah diturunkan hanya kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, melalui Nabi Daud alaihissalam, melalui Nabi Isa alaihissalam dengan Taurat, Zabur, Injil. Syariat itu hanya hukum, aturan untuk beribadah sehari-hari, gini caranya untuk bangsa Israel aja. Tapi yang untuk semua manusia baru di Quran. Oke. Itu juga yang aku kan belakangan ini sering dengar podcastnya Kodondi. Masya Allah. Kodondi kan bahas perjanjian baru ya. Di situ juga aku sebenarnya
setuju sih. Jadi aku kan masih baca Alkitabnya Katolik ya, Deuterokanonika. Itu kan aku masih baca di Perjanjian Lama. Masih sama nih. Aduh, dari tadi nggak nawarin minum. Oh iya, makasih Kok. Ini masih sama nih di Perjanjian Lama, karena kalau di Al-Quran kan aku nggak ngerti bahasanya ya. Bahasa translate-nya apa, karena aku pernah dengar dari Quraish Shihab, itu nggak sembarangan untuk mentranslate bahasa Arab atau tafsir ya. Itu nggak sembarangan, jadi masih bingung kan nih yang mana sih sebenarnya yang harus dibaca. Akhirnya dapat cerita Nabi Adam, terus kemudian pecah itu di Abraham ya, di anak-anaknya Abraham, itu dapat dari Alkitab. Nah, di Perjanjian Baru aku belum sempat baca karena setiap kita misa di Katolik, pasti kan ada Injil suci yang dibacakan oleh Romo. Inilah Injil suci dari Matius misalnya. Nah, aku tuh sempat mikir gini kok. Kalau aku sekilas baca artinya doa-doa di Islam ya, Allah berfirman, selalu begitu ya. Tapi kalau di kitabnya Kristen kan perkataan Tuhan. Firman juga. Iya, tapi diomongin sama si Matius, Yohanes gitu. Aku mikir ini kok orang inget ya, gitu. Kok orang inget ya apa yang Yesus katakan ya? Kenapa nggak Yesus ngomong sendiri, gitu? Kenapa harus kata Matius, Yesus tuh begini, kata Yohanes, Yesus tuh begini. Sebenarnya sama aja, cuma jadi kayak merajuk, misalnya Matius ngambil dari Yohanes, itu sama sebenarnya, cuma bunyinya agak beda gitu. Tapi kalau di Quran tuh kayak dia berdiri sendiri. Ini aku nggak bisa jelasinnya sih. Ini Tuhan yang ngomong nih, bukan melalui perantara siapapun. Makanya itu juga yang Kodon dibilang waktu itu di podcast tuh tentang siapa? Paulus. Nah itu, aku aja masih belum sampai situ kok. Oh gitu? Belum sampai situ. Jadi dosenku tuh bilang gini, emang Yesus kalau ibadah gimana? Gitu, sujud bukan ya? Gitu. Yesus disunat nggak? Emang Yesus bikin tanda salib? Enggak. Gitu, iya. Emang Yesus nyuruh kebaktian hari Minggu? Iya. Enggak kan? Enggak. Jadi aku mikir, ya juga ya, Yesus kok nggak bikin tanda salib, ini siapa yang nyuruh gitu. Terus? Dari situ aja udah, dari situlah kayak mulai, aduh kayak gue harus meninggalkan katekumen deh gitu. Tapi nggak enak kan ngomong sama katekis, ngomong sama staf-staf gereja. Jadi gimana ya? Sampai sekarang tuh masih mau berniat untuk baptis nggak kak? Gitu, masih dicat. Oh gitu? Ya, sampai sekarang. Cuma aku karena nggak enak ngomongnya, karena aku lumayan deket sama staf-staf gereja, jadi aku diemin aja kok. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Gini aja, sekarang setiap keadaan yang kita alamin, itu semuanya sudah diizinkan Allah SWT. Ya, daun kering yang di pohon itu tidak akan jatuh ke bumi tanpa izin Allah SWT. Ya, jadi ketika Dewi sudah sampai di sini, duduk di sini, ini juga sudah diizinkan Allah SWT. Kalau Dewi mau kembali menjadi orang beriman sampai hari bersyahadat, itu juga sudah diizinkan Allah SWT. Setelah itu urusan kedua, ketiga, keempat itu mau urusan lain. Tapi yang penting Dewi harus yakin dulu dengan beriman kembali menjadi muslim, itu dulu yang penting gitu. Nanti urusan dengan katekis atau itu nanti selesai sendiri. Itu aja. Iya. Oke? Iya. Bentar lagi baptis, udah tinggal baptis. Bentar lagi, bener bentar lagi. Aku udah penerimaan kedua apa ketiga gitu ya, di gereja itu. Terus udah dihubungin terus kan, ditanya sama teman juga, kak masih lanjut nggak? Tapi nggak yakin gitu, takut. Ini katedral Jakarta berarti? Enggak, di BSD. Oh, yang BSD. Katedral tuh salah satu gereja yang paling sering aku datengin. Karena novena pertama kan di sana. Iya, novena pertama di Gua Maria sana. Terus
diberkati itu pertama juga sama Romo parokinya katedral. Kalau kita lihat katedral kan kayaknya damai gitu ya, kok bagus gitu ya. Itu yang pantesan ya orang Katolik tuh kayaknya susah untuk pindah keyakinan gitu. Karena kayak dibuat bukan kayak dibuat, kayak mungkin dibuat nyaman. Tapi kalau kepikir lagi kayak Islam gitu. Ini kalau gua nggak ada novena, gue doanya apa ya di Islamnya gitu. Aku tuh masih mikir yang teknis-teknis gitu. Karena kalau keyakinan konsep ketuhanan tetap di Islam. Nggak masuk ya Katolik. Iya. Allahnya ini karena kan dia waktu disalib kan Yesus itu kan Allahku bilang gitu kan. Iya. Dia kan nyari Tuhannya kan. Dalam hatiku kan, dalam skenario aku nih, lu kan Tuhan, lu kasih lihat mujizat lu dong di depan orang-orang itu, orang-orang yang jahat itu kan untuk menyalibnya. Kok nggak membuktikan di situ bahwa lo adalah Tuhan gitu? Itu sih. Berarti Dewi selama jadi Kristen itu tidak mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus itu Tuhan. Nggak. Jadi kalau doa tuh ya Allah, ya Bapa. Jadi masih mikir. Bukan masih mikir. Jadi prinsipnya tuh Allahnya sama dengan Muslim. Jadi untuk dia untuk yang sosok Bapak. Ini Allah nih. Terus? Ini ada Muslim, ada Kristen. Gitu. Begitu masih begitu. Cuma cara merayakannya aja yang beda menurutku. Jadi kalau misalnya aku berdoa, nggak pernah Tuhan Yesus, nggak pernah. Karena mungkin dari kecil belajarnya Islam ya, tetap percayanya tuh konsep ketuhanan Islam. Gimana pun juga menurut aku lo kan Tuhan tinggi banget nih, gede banget nih, nggak mungkin dong sama manusia gitu. Tapi emang masih kenapa nggak kelihatan gitu, masih begitu. Kenapa nggak tunjukin dong tuh bahwa lo adalah Tuhan. Itu konsep ketuhanannya. Konsep keselamatannya selama jadi Kristen gimana percayanya? Nah gini. Ini penting nih. Iya. Jadi kan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Dari siapa? Dari siapa apanya? Menebus dosa dari siapa? Kan nebus nih. Dari Allah. Jadi dosanya digadein di Allah tuh gimana? Apalagi ada pengakuan dosa. Tiap 6 bulan sekali. Iya. Itu kan dijalankan di. Jadi percayanya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, itu juga gini kok, di Islam itu kan kayaknya agamanya tuh takut gitu kan, hukum, dosa, terus yang neraka mulu yang disampaikan gitu kan. Lu kalau maling lu ada di neraka, lu masuk neraka lo. Tapi kan kalau di Kristen enggak, Tuhan kita mah baik, kayak gitu kan, pasti diampuni karena udah percaya tuh dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi dengan cara mati di kayu salib. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan besar aku. Berarti ngapain kita berbuat baik kalau emang udah ditebus gitu. Makanya aku agak melenceng juga sih. Ya udahlah, udah ditebus ini. Gitu, lebih gitu. Kalau udah ada yang nebus dosa, ngapain ada neraka ya? Iya, tetap ada api penyucian kan. Buat orang yang tidak beriman gitu. Tetap ada api penyucian kan. Itu di Katolik. Iya. Kalau yang di Kristen kayaknya nggak ke situ. Tapi maksudnya gini, ini untuk pemantapan aja. Ketika Dewi di Kristen atau di Katolik percaya bahwa dosanya Dewi sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib kan? Yang nyalib Yesus siapa? Orang Romawi. Tentara Romawi. Disuruh siapa? Siapa? Pontius Pilatus. Iya. Pontius Pilatus akhirnya nyalib Yesus karena dituntut sama siapa? Dituntut sama siapa? Iya. Siapa yang minta Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus? Nggak tahu. Raja Imam Yahudi kan? Oh. Imam Yahudi nih. Kan imam Yahudi yang akhirnya jadi karena marah, dikritik sama Yesus, dikatain munafik sama Yesus, dikatain ular beludak. Kan imam Yahudi yang marah dan akhirnya menangkap Yesus, diserahkan ke Pilatus, minta untuk disalib. Gitu. Nah, imam Yahudi ini bisa nangkap Yesus dari siapa? Dari murid yang berkhianat. Yudas. Iya. Iskariot. Yudas Iskariot mengkhianati gurunya sendiri karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi selain itu? Nggak tahu. Aku taunya dikasih uang aja sama tentara Romawi itu.
selain dia 30 keping uang perak, sebelum dia berkhianat, dia dibisikin loh. Ada yang bisikin dia. Siapa tahu nggak? Setan. Iblis. Berarti tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas sama Iblis. Buat orang Katolik yang dosa yang sudah ditebus dengan cara Yesus mati di atas kayu salib, ini lima-limanya berjasa nggak? Kalau dibilang berjasa, iya. Kalau dibilang nggak berjasa, ya iya juga. Lah kalau iblis nggak membisiki Yudas kan nggak bakal kesalib Yesus. Iya. Gimana cara nebusnya? Iya. Nah, karena sudah disalib, dianggapnya sudah disalib, ada iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Romawi. Lima-limanya buat orang Kristen atau Katolik berjasa nggak? Berjasa. Berjasa. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Mereka ini masuk neraka kan? Masa udah berjasa masuk neraka juga? Iya sih aku. Jadi masuk mana? Masa masuk surga? Kan enggak dong. Lah kan berjasa. Iya sih. Iya. Nah, masuk surga. Ada iblis nih. Masa iblis masuk surga? Iya, itu pasti iblis masuk surga. Iya. Mau satu surga sama iblis? Enggak, masih. Nah itu maksudnya. Berarti ada konsep yang sebenarnya konsep itu dibuat belakangan. Gitu ya. Dengan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tadi kan bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mungkin Matius ngambil dari Yohanes. Iya. Itu nggak begitu ternyata. Menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang ditulis pertama Markus. Sebelum bait suci kedua orang Israel dihancurkan tahun 70 Masehi. Jadi Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai tahun 70. 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas yang menyadur dari Markus. Jadi 90% yang ada di Matius berasal dari Markus, yang 50% di Lukas berasal dari Markus. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Oh, ini tuh nggak langsung jadi satu gitu ya? Nah, ini belum selesai nih. Iya. Kalau tadi Matius dan Lukas menyadur Markus, yang Markus menyadur penulis novel. Penulis novel namanya Homer. Abad ke-8 sampai abad 7 sebelum Masehi. Cerita tentang Raja Odyssey. Kalau yang Yohanes menyadur cerita novel juga dari penulis namanya Euripides. Hidupnya abad ke-5 sebelum Masehi, yang nulis tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Oke. Nyadur novel. Yang ini nyadur yang ini, yang ini nyadur yang ini. Jadi kitab sadur menyadur menjadi satu, menjadi kitab suci. Gitu. Bentar kok. Penulis Matius. Ya. Penulis Markus. Ini bukan si Markus, si Matius yang nulis sendiri? Bukan. Yang ngomong siapa? Bukan saya juga. Sarjana-sarjana Kristen sendiri yang ngomong. Bahkan website Katolik Amerika Serikat, USCCB, ya, United States, apa ya, conference gitu. Council Conference apalah. Di website itu kan juga ada Bible-nya. Di setiap Bible-nya tuh ada pendahuluannya. Di setiap pendahuluan mereka bisa cerita. Untuk khusus yang 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini yang nulis bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari mana nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Yang memberi nama Santo Papias tahun 130 Masehi, Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Empat-empatnya ini semuanya kitab-kitab yang anonim. Nggak ada ayat berbunyi, gua Matius nulis ini buat siapa, nggak ada kan? Begitu juga nggak ada ayat saya bernama Markus. Itu hanya tradisi gereja yang nama-nama itu diatributkan kepada kitab-kitab itu. Gitu. Kitab-kitab ini tadinya menjadi bagian dari sekian puluh kitab gospel-gospel yang dipilih-pilih sama bapak-bapak gereja di abad keempat. Mulai dari konsili Laodicea, diteruskan konsili di Roma, akhirnya di konsili Kartago tahun 397. Itu yang dipilih-pilih, ini surat mana masuk Bible, mana yang enggak gitu. Yang enggak dipilih, ada salah satu gospel yang bilang yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Ingat nggak? Di Matius, Markus, Lukas
ada cerita Yesus manggul salib dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak. Di tengah jalan kecapean, diganti sama siapa? Oh, Simon, orang Kirene kan? Bener kan? Belum baca. Iya. Kalau yang di Yohanes nggak ada Simon orang Kirenenya. Kenapa? Karena yang Yohanes ini dianggap ditulis untuk melawan kelompok Kristen Basilidean yang tidak percaya bahwa yang disalib Yesus. Yang Basilidean bilang yang disalib bukan Yesus. Yesusnya nonton penyaliban dari jauh sambil tertawa. Yang disalib Simon orang Kirene. Nah yang gospel begitu nggak masuk Bible. Oh, oke. Puluhan tuh. Yang masuk Bible cuma 4. Kenapa Matius, Markus, Lukas masuk Bible? Karena yang 3 ini ceritanya kan banyak sama. Kenapa banyak sama? Karena yang Matius dan Lukas menyadur Markus. Makanya 3 kitab ini disebut gospel sinoptik gitu. Yang Yohanes beda sendiri, gaya bahasanya juga beda gitu. Sorry kok. Berarti kan ini kayak apa ya? Kayak buku biasa aja kan sebenarnya, yang dipilih sama pejabat-pejabat di gereja mungkin ya. Betul. Terus pertanyaanku, dari mana nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu? Itu tradisi. Tradisi itu artinya apa? Ya mereka taunya dari awal ada sosok-sosok seperti itu yang dianggap berinteraksi dengan Yesus. Tapi juga nggak semuanya. Matius dianggap Matius pemungut cukai. Markus dianggap muridnya Petrus. Lukas dianggap tabib dan teman seperjalanannya Paulus. Yohanes dianggap Yohanes anak Zebedeus, Yohanes yang murid Yesus. Tapi yang memberi nama 4 ini adalah Bapak Gereja. Santo Papias tahun 130 Masehi, Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Nah, berarti kan bisa dikatakan ini adalah buatannya, salah satu buatannya Santo Papias itu ya? Iya, Santo Papias hanya mengatributkan, oh yang ini nih tulisan Matius nih. Nah, itu kan harusnya dia, ini pertanyaan ini aja ya, kok namanya, ketidaktahuan nih. Berarti kan dia kayak membuat kitab sendiri. Iya. Emang dia nggak percaya Tuhan ya saat itu? Lu kan berarti bikin agama dong di situ, bikin Tuhan sendiri dong. Tapi apakah dia sama menyembah Yesus? Siapanya? Papiasnya? Santo Papias, karena dia santo kan harusnya. Iya, gini, sampai di abad kedua itu masih banyak kelompok-kelompok Kristen yang berbeda pandangan atau beda iman. Bedanya begini, pertama-tama kelompok Kristen keluar yang namanya kelompok Kristen Doketisme. Doketisme itu ngomongnya gimana? Yesus itu hanya wujudnya Tuhan di bumi. Ya, Doketisme. Kalah sama kelompok yang namanya Separatisme. Separatisme bilang, sebelum Yesus dibaptis, dia belum Tuhan. Setelah dibaptis, dia baru Tuhan. Waktu disalib, yang diangkat Kristusnya, bukan Yesusnya. Separatisme. Kalah sama kelompok modalisme. Modalisme bilang, Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Satu pribadi. Nanti modalisme ini pecah menjadi modalisme monarkianisme, modalisme sabellianisme. Ini kalah lagi sama kelompok Kristen Trinitarianisme. Nah, Trinitarianisme ini yang menjadi Katolik, Ortodok, Protestan gitu. Yang bilang bahwa ada Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ini kelompok berdasarkan pemahamannya. Tapi kalau kelompok berdasarkan komunitasnya, ada Kristen Nazarin. Orang-orang Kristen yang katanya pengikut Yesus dari kota Nazaret. Ada lagi kelompok Ebionite. Yang Nazarin juga tidak nyembah Yesus sebagai Tuhan loh. Yang Ebionite juga kelompok orang-orang dari kalangan bangsa Israel, yang mereka masih sunat, puasa, nggak makan babi dan sebagainya, tapi tidak nyembah Yesus sebagai Tuhan nih. Yang ketiga nanti ada kelompok Arianisme. Arianisme juga tidak nyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka bilang Yesus hanya ciptaan. Tapi Yesus lebih mulia dari malaikat. Tapi Yesus tetap anak Allah. Gitu. Ada lagi kelompok Kristen Paulin. Gitu. Paulin ini kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, Paulus nggak ngajarin Trinitas. Paulus cuma ngajarinya
Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Oke. Oke, itu ada di Filipi 2 pasal 5 sampai 7. Orang-orang yang dari Paulin ini yang digandeng sama kerajaan Romawi. Digandeng sama Kaisar Konstantin. Akhirnya yang menjadi partnernya Kaisar Romawi dalam hal keagamaan. Sampai nanti dibikin konsili 325, Yesus Tuhan. Konsili 381, Roh Kudus juga Tuhan. Konsili 431, Efesus, Bunda Maria disebut Theotokos. Theotokos itu adalah bunda penghantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganter gitu. Iya. Tapi kenapa dibikin konsili Efesus? Karena ada orang-orang Kristen pada zaman itu yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ada kelompok Kristen Koliridianisme, ada kelompok Kristen Mariamite yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nanti dari konsili 451 Kalsedon, Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan. Ada konsili lagi 553 di Konstantinopel. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Konsili lagi 681 Konstantinopel, Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak. Konsili lagi di 781 di Nisea, Yesus bagaimana disembah sebagai ikon. Ini panjang teologinya. Ya. Hasil pemikiran-pemikiran pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu. Dari abad 4 sampai abad 8. Teologinya baru selesai. Oke. Nah, kalau begitu, kalau tadi Dewi bilang itu buatan manusia, ya itu memang buatan manusia. Tapi konsili-konsili itu yang berdasarkan pemikiran-pemikiran pemuka-pemuka agama pada saat itu semua adalah pengaruh dari Helenisme Yunani, pengaruh dari paganisme Romawi, pengaruh daripada filosofi Platonisme. Memang pada saat itu yang sedang berkembang adalah tiga itu. Tahu Dewa Zeus? Pernah dengar? Oh iya. Tahu? Emang suka main judol apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Pernah dengar aja. Zeus. Ya, Zeus itu adalah dewa yang paling tinggi di Yunani, yang dipercaya dia bisa punya anak dari dewi lain, dia juga bisa punya anak dari manusia. Yang punya anak dari dewi ada dewa Hermes, nanti ada dewa siapa lagi, nanti punya anak dari manusia ada Perseus, punya anak manusia ada Hercules gitu. Konsep ini diambil di Kristen. Ya, konsep Tuhan yang paling tinggi bisa punya anak dari manusia. Nanti ada paganisme Romawi. Paganisme Romawi ini juga kurang lebih sama dengan Yunani. Ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri, dan sebagainya. Ini juga diambil. Nanti ada lagi konsep yang disebut dengan triad. Triad itu 3 tapi 1 tapi 3. Tunggal. Di Sumeria zaman dulu, jauh sebelum Kristen, mereka sudah menyembah apa? Anu, Enlil, Ea. Dewa-dewa semua nih. Triad, 3 dewa tapi 1 tapi 3. Di Persia ada Ahura Mazda, ada Anahita, ada Mitra. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Yeah. Di Mesir ada Osiris, Horus, Isis. Ini semuanya sebelum ada Yesus. Nah, di abad-abad yang tadi saya bilang dari abad 3, 4 sampai ke 8, konsep-konsep ini yang diadopsi, jadilah Kristen. Oke. Ya, 3 tapi 1 tapi 3. Katolik kalau ditanya Tuhannya berapa, selalu bilangnya berapa? 1. Tapi 3 pribadi kan? Iya. Nah, kemiripannya banyak sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Gitu. Ya, aku mau tanya nih kok. Nah. Doni kan sebelumnya Protestan ya. Tadi kan sejarah ya yang Doni diceritain. Gimana caranya Doni tahu bahwa itu benar dan itu tidak benar gitu. Sedangkan Doni tidak ada di zaman itu. Gitu. Oke, gini. Kalau namanya sejarah, itu kan pasti ada yang menulis, ada yang merangkum, ada yang meneliti, mencari juga kan. Gini, kita kembalinya jadi akhirnya saya harus mencari sebuah standar yang bisa dipegang. Kan gitu. Standar apa yang bisa dipegang? Ternyata di dalam Quran, kan ketika saya banding-bandingkan
Kan akhirnya saya mempelajari Quran. Ketika saya mempelajari Quran, di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang ini nggak mungkin karangan manusia. Ya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Contoh, di Quran ada ayat yang bunyinya kira-kira kami berkuasa untuk menciptakannya dan kami berkuasa juga untuk meluaskannya. Apa maksudnya alam semesta? Jadi alam semesta ini menurut Quran meluas atau mengembang. Ayat itu turun abad ke-7 ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Oke? Baru abad ke-20, awal abad ke-20 tahun 1929, seorang ilmuwan antariksa namanya Edwin Hubble menciptakan teleskop yang besar. Dia bisa mengamati benda-benda langit. Dari teleskop itu, dia mengambil kesimpulan alam semesta kita tuh makin lama makin besar. Oke. Tahun 1929, ayatnya turun kira-kira berapa? Sebelum 632 Masehi ini. Beda berapa tahun nih? Oke. Iya. Kalau begini caranya, mungkin nggak yang abad ke-7 itu karangan seorang manusia? Iya, ya. Nggak mungkin kan? Karena belum ada teleskop. Iya. Edwin Hubble bisa ngomong alam semesta ini mengembang karena punya teleskop yang besar. Gitu. Jadi mungkin nggak yang di Quran karangan manusia? Oke. Ya. Itu baru satu contoh. Iya. Dari kira-kira 1000 ayat yang seperti itu. Berarti kalau Quran bukan karangan manusia, berarti dari siapa? Berarti kan dari pencipta langit, bumi, dan manusia. Iya, iya. Betul nggak? Iya. Yang menciptakan itu yang tahu gitu. Iya, iya. Betul nggak? Pabrik handphone kan pasti bikin buku panduan. Yang paling tahu handphone itu bagaimana penggunaannya, bagaimana materialnya, bagaimana kondisi apa yang bisa membahayakan, kan yang tahu yang bikin pabriknya. Makanya dibikin buku panduan. Lu sebelum pakai baca gitu. Cuman kan kita malas baca. Iya. Ngaku lagi. Buku panduan itulah yang kita bisa analogikan sebagai Quran. Oke. Di Quran itulah buku panduan supaya kita berasal dari mana, kita di dunia sekarang disuruh apa, kita nanti pulangnya kemana. Iya. Nah, untuk pulang ke rumah yang benar, kalau kita lagi di dunia, anggaplah kita lagi bepergian. Kalau kita pergi, bagaimana caranya kita pulang ke rumah yang benar kalau kita nggak punya kisi-kisi? Ya kan, kalau dunia ini kan anggaplah kita pergi kan perjalanan hidup kita dari mulai kita lahir sampai mati ini kan perjalanan yang kita nggak tahu arahnya kemana nih. Bagaimana caranya kita bisa pulang ke rumah kita yang benar kalau kita nggak dikasih tahu kisi-kisinya? Iya. Kisi-kisinya di mana caranya ngelihatnya? Quran. Supaya pulang ke rumah yang benar, caranya begini nih, A, B, C, D, E. A mungkin sholat, B mungkin zakat, C mungkin puasa. Itu caranya. Itu kisi-kisi supaya kita pulang ke rumah yang benar. Oke. Contoh misalnya Dewi sebagai mahasiswa di sebuah kampus, belajar kan, nanti ada ujian kan. Kalau dikasih kisi-kisi, nanti ujian apa, bahannya apa, materinya apa. Kalau dikasih kisi-kisi, kemungkinan lulusnya besar apa rendah? Besar. Nah itu, kira-kira gitu. Kisi-kisi itulah Quran atau Islam. Makanya kalau di Islam kok kelihatannya aturannya banyak bener, kok kayaknya ribet, sholat sekian, puasanya sebulan. Itu kisi-kisi buat kita nanti pulang ke rumah yang benar. Tapi kalau nggak dapat kisi-kisi, mau nggak pulangnya? Iya. Aku mau nanya lagi, Kak. Boleh. Doa di Islam itu kan detail banget ya pembahasannya. Doa apa nih? Kayak doa masuk toilet aja dia ada. Ya makan, doa mendengar guntur aja ada gitu. Ini doa ini siapa yang bikin? Yang ngajarin Nabi Muhammad SAW. Yang ngajarin. Sunnahnya Nabi. Tapi Nabi bisa ngajarin seperti itu. Dapat dari mana? Ya dapat dari wahyu juga. Doa-doa itu sekarang gini, kita pikirnya gini. Kenapa Nabi mengajarkan doa-doa seperti itu? Berarti kan ada tujuannya. Tujuannya apa?
Kalau kita berdoa itu baik buat kita apa buruk buat kita? Baik. Kok nggak mau dikasih yang baik-baik? Mau? Tahu. Ya udah, kalau mau kenapa kita mempermasalahkan kalau ada doa yang baik buat kita? Karena contoh. Sholat. Kenapa kita harus sholat? Kenapa harus 5 waktu? Kenapa 5 waktu tuh jamnya itu aja gitu? Kenapa nggak boleh sesuka kita? Boleh kan timbul pertanyaan seperti itu kan? Dulu waktu saya baru masuk Islam juga saya nanya, kenapa subuh sebelum ada matahari terbit? Kenapa zuhur pas di ubun-ubun kita matahari? Kenapa asar sudah mulai turun, maghrib ketika sudah mulai tenggelam, isya kenapa matahari sudah nggak ada? Kenapa? Ternyata waktu-waktu yang ditentukan itu, yang menentukan siapa? Yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Yang lebih tahu sholat yang paling baik jam segitu, ya yang menciptakan kita. Ternyata kenapa? Karena ternyata ketika manusia sholat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu, itulah kondisi yang paling bagus buat kita dan untuk otak kita. Jam-jam itu yang kalau mungkin orang fotografi sebut dengan spektrum perubahan cahaya alam. Ya, bumi kan berputar. Perputaran bumi ini kan juga pasti punya efek buat manusia. Iya. Bulan mengitari bumi. Ketika bulan mengitari bumi, ketika bulan berada di atasnya bumi ini, yang di bumi ini ada efek nggak? Ada efek juga. Begitu juga matahari. Ketika matahari ada sinarnya yang di bumi, juga ada efek juga buat makhluk yang ada di bumi. Tanpa matahari, kita nggak bisa hidup. Iya. Waktu-waktunya itu ada ketika matahari terbit, ada ketika matahari belum keluar, ada ketika matahari sudah tenggelam dan sebagainya. Siapa yang tahu jam itu? Kalau bukan yang menciptakan langit, bumi, matahari, dan alam semesta. Dan ternyata orang yang belajar kedokteran deh, tanya sama mereka, kalau manusia sujud itu bagus nggak sih buat otak? Tanya mereka. Pernah baca nggak? Enggak, tapi tahu ada manfaatnya setiap gerakan sholat. Ada orang yoga kan? Ada sujudnya nggak? Ada. Kenapa mereka sujud? Mereka juga tahu bahwa kalau orang manusia kita sujud, itu baik buat otak kita. Kenapa? Kalau kita berdiri atau duduk begini, otak kita dapat darah dan oksigen dari jantungan, memompa kan. Tapi tidak semua bagian otak dapat kalau kita hanya duduk atau berdiri. Ya, terutama yang bagian paling atas nih. Tapi kita bisa dapat darah dan oksigen secara optimal ketika kepala kita di paling bawah, lebih rendah daripada jantung kita. Ketika otak kita cukup darah dan oksigen, apa yang terjadi? Tenang, kreatif, dan segala macam. Itu baru salah satu hikmah dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi kalau saya juga menangkap begini, Dewi misalnya punya teman kan? Ya. Suka bercanda nggak? Suka. Kalau bercanda ditepuk pahanya, lu marah nggak? Kalau bercanda? Bercanda nih, lu marah nggak? Enggak. Kalau ditepuk pahanya, lu marah nggak? Enggak juga. Tapi kalau palanya ditoyor, lu marah nggak? Iya. Kenapa? Kan sama-sama tubuh nih. Kenapa yang di sini nggak marah, di sini nggak marah? Kenapa di sini marah? Kayak gak sopan nggak sih? Iya, kenapa nggak sopan? Kenapa yang di sini sopan, yang di sini sopan? Kenapa di sini nggak sopan? Karena otak. Hah? Karena otak. Otak. Karena kepala kita. Kepala kita adalah bagian tubuh kita yang paling mulia kan? Iya. Allah sebagai pencipta kita minta, manusia itu kan ciptaan Allah kan? Bagaimana bukti manusia itu menghamba kepada Allah? Secara fisik buktinya apa? Taruh bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Itu bukti kita menghamba kepada pencipta kita. Iya. Oke. Masuk loh. Masuk Pak Eko. Ngerti. Ya. Oke, ya. Bahkan sholat itu turun perintahnya itu nggak cuma turun ayat di Quran, tapi Nabi kita sampai dibawa ke Sidratul Muntaha buat terima perintah sholat.
Ya kan? Perintah sholat kan turunnya ketika Mi'raj Nabi. Ya. Masalah awalnya diperintahkan 50 kali jadi 5 kali, tapi kan pahalanya tetap nggak dikurangin pahalanya. Emang di Al-Quran ada tertulis gitu atau perintah kalau sholat itu harus 5 waktu, Ada. harus 5 kali? Ada, 5-5-nya disebut. 5-5-nya disebut. Bahkan ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 ayat yang disebut ayatnya dan diperkuat dengan ayat lain. Ada perintahnya. Jadi kalau ada orang liberal bilang nggak ada perintah sholat di Quran, berarti dia belum baca Quran, gitu aja. Itu ada. Terus gini kok, kenapa di Islam itu selalu dengan kata insya Allah? Kan kalau kita waktu di Kristen kan pasti, sesuatu yang pasti gitu. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke Islam.